Jumpa lagi bersama aku Say ASMR. So, di video kali ini kita kembali lagi nih membaca buku ASMR, membaca buku atau reading book again. Dan ini lupa udah part berapa. Yang penting aku udah masuk, nanti aku bakal masukin ke playlistnya. So you can relaxing. Kamu bisa ulang-ulang ya videonya, dan kita tetap di buku. Kalau kalian udah nonton part 1 ya sampai part berapa gitu, kalian tahu lah bukunya buku apa gitu. Oke, kali ini bukunya itu sama kayak kemarin ya, biodata palsu. Dan kita masuk ke cerita Bulan dan Sayuran. I hope you ini ya enjoy. So let's go. Langsung aja kita baca. Makan apa, Dik? Sapa Wulan saat melintas di depan rumah Ibu Dian. Ia mengelus pipi Arti. Anak kecil itu sedang disuapi Mbak Ya, pengasuhnya. Sudah pulang. Wul, balas Mbak Ya. Pakai mie goreng nih, lanjutnya. Sementara Arti menoleh sekilas sambil terus mengunyah. Ia makan sambil asik bermain boneka. Wulan mengangguk. Lalu tiap hari kau makan mie. Habis susah membeli sayuran, padahal sayuran penting untuk kesehatan, kata Mbak Ya. Susah, semua orang memiliki kebun sayuran sendiri, jadi warung hanya kadang-kadang saja menyediakan sayuran. Kalau pas di warung ada sayuran, ya kita menyayur. Kalau tidak ya bikin mie goreng atau mie rebus, tepung goreng atau tempe rebus, telur goreng atau telur rebus, kerupuk goreng atau kerupuk rebus. Putus Wulan tertawa. Mbak Ya turut tertawa. Kenapa pada tertawa? Ujar Bu Dian tiba-tiba muncul dari arah sekolah. Ia guru Wulan di kelas di SD 2 Karangsari. Wulan dan Mbak Ya menoleh. Mereka menjawab dengan senyuman. Selebihnya Wulan permisi pergi. Berlalu dari rumah dinas Bu Dian, Wulan tinggal di kebun bersama kedua orang tuanya. Wulan rumah panggung sederhana berada di tengah kebun kopi mereka yang luas. Di anjungan rumah sudah terhidang nasi sangat berkepul, gulai terong, sambal tomat, dan bermacam sayuran yang matang, juga mentah untuk lalapan. Harum hidangan tercium oleh Wulan yang mulai meniti anak tetangga. Setengah melompat sampailah Wulan di atas. Sesaat ia menghilang ke dalam bilik untuk berganti pakaian rumah. Kemudian makan bersama ibu dan bapak. Lezatnya minggu pagi, Wulan membantu ibu dan bapak membersihkan rumput yang tumbuh di antara pohon-pohon kopi. Sembari bekerja, Wulan bersenandung riang meningkahi siulan burung-burung yang melompat dari dahan ke dahan. Sesaat kemudian, Wulan memasukkan parang ke dalam sarungnya yang melekat di pinggang. Ia menemukan rimbun pohon singkong. Pohon itu agak tak sengaja ditanam. Tumbuh dari batangnya yang menggeletak panjang. Lezat sekali pupus daun singkong ini dibikin gulai. Gumam Wulan memetik daun singkong muda penuh semangat. Akhirnya ia sama sekali lupa membersihkan rumput. Memati sayuran lebih mengasihkan bagi Wulan. Selesai satu tempat, ia menemukan lagi rimbunan daun singkong di tempat lain lagi dan lain lagi. Pemandangan seperti itu berserakan di atas sana sini. Wulan terus saja memetiki hingga tak terasa daun singkong telah
sebanyak itu, tegur ibu, menghentikan sesaat kesibukannya menyabit rumput. Kita kelebihan sayuran, sementara orang lain kekurangan sayuran. Bolehkan aku membaginya, Bu? Boleh-boleh saja, tapi daerah ini kan daerah perkebunan. Mana ada orang yang kekurangan sayuran, ujar ibu. Budian kan pendatang, ia tak punya kebun, Bu, jelas Wulan. Keesokan paginya, Wulan memasukkan daun singkong muda itu ke dalam kantong plastik dan membawanya ke sekolah. Mbak ya, serunya di muka pintu rumah dinas Budian. Oh, Wulan ya, Mbak ya muncul menggendong Arti. Wulan mengelus pipi Arti sambil berkata, nih Mbak ya, aku bawakan sayuran. Diulurkan sekantong plastik berisi daun singkong pada Mbak ya. Mata Mbak ya berbinar. Ibu pasti senang. Terima kasih banyak ya, Wul. Siang harinya sebubar sekolah, Mbak ya sudah menunggu di teras rumah. Wul, panggilnya cepat. Wulan yang pulang berbondong bersama teman-temannya segera memisahkan diri. Daun singkong tadi banyak sekali loh. Jadinya dibagi dua dengan Ibu Riri, ujar Mbak ya. Seketika begitu Wulan sampai di hadapannya. Nah, sekarang Bu Dia dan Bu Riri pesan sayuran lagi. Ini uangnya. Lanjutnya menyodorkan 3 lembar uang ribuan. Mata Wulan membundar. Aku tak bermaksud meminta imbalan. Daun singkong tadi kuberikan dengan ikhlas. Protesnya cepat. Jangan tersinggung dulu. Tugas Mbak ya. Ini uang bukan untuk membayar daun singkong itu, melainkan untuk pesanan besok. Gampang, putus Wulan sembari pergi. Ia mengadupkan sebelah mata pada Mbak Ya. Merasa digoda, Mbak Ya tertawa. Oke, next. Keesokan paginya, Wulan muncul di muka pintu rumah di dinas Budian dengan sekantong plastik bayam. Mbak Ya menerima sembari mengucapkan terima kasih. Besok aku bawakan lagi, ujar Wulan. Tak usah, Wul. Tugas Mbak Ya. Loh, katanya setiap hari. Memangnya enak dikasih terus-menerus? Kecuali kalau kamu mau menerima uang ini. Dan Mbak Ya menyodorkan 3 lembar uang ribuan. Wulan terpaku di tempat. Benar juga kata Mbak Ya, renungnya. Nih, desa Mbak Ya menggenggamkan uang itu ke telapak tangan Wulan. Wulan terhenyak. Tapi apa boleh buat? Ia tak bisa menolak lagi. Begitulah akhirnya setiap pagi Wulan membawa sayuran untuk Budian dan Bu Riri. Dan pada hari ke-7 bertambah pesanan dari Bu Ros. Lumayanlah tabungan. Sorry guys, tadi ada yang manggil jadinya terpotong gitu. Sorry, jadi aku lanjutin lagi. Lumayanlah tabungan Wulan menjadi bertambah. Akhirnya ia dikenal di sekolah sebagai pedagang sayuran. Julukan itu sama sekali tak membuatnya malu, apalagi rendah diri. Malah ia bangga karena bisa membantu kesulitan guru-gurunya, sehingga mereka lebih kerasan lagi mengabdi di desa Karangsari. And then udah selesai, padahal ini udah terpotong gitu kan. Dikit lagi ada yang manggil. I'm so sorry guys. Lainnya agak gimana gitu ya. Dan oke, karena mungkin masih ada waktu lagi buat aku tapping atau mana gitu ya, aku ada apa ya, jadi bener-bener aku ngedit ini malam banget guys. Dan I'm so sorry, ini nguploadnya bener-bener malam karena aku baru ada waktu coy. Jadi tuh aku mau kasih tau doang nih. Aku buka satu persatu mungkin ya. Tiap malam itu aku tuh ada latihan guys. Gak tiap malam banget sih. Ada beberapa jam dan itu jam 8. Jam 8 itu kan biasanya gue itu untuk latihan. Nah tapi diambil tuh oleh latihan itu karena gue udah masuk tim. Sorry banget ya guys. Karena gue udah sering-sering gak upload dan juga jarang-jarang gitu kan. I hope you happy, but don't be happy. Bercanda guys, I hope you happy.
sih guys dompetnya. Itu foto ini dompet mbak aku sebenarnya nggak sopan buka ya. Sorry. Thumbnail. Oke, aku pikir udah ya, karena memang ya udah waktunya. So, thank you for watching guys. See you in the next video. Love you banget. Thank you for 600 subscribernya. 600 kan benar, yang udah mau nembus 700. Ayo semangat yuk, bisa 1000 yuk. Bisa.